Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait tata krama atau etika dalam lingkungan sekolah pada tahun ajaran 2020-2021 pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Saya ucapkan selamat datang untuk siswi yang sudah diterima di SMP Al-Muhafidhah Kota Blitar, dan semoga kalian tetap di rumah, menjaga kebersihan dan sehat selalu. Yang saya harapkan kalian tetap semangat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara online atau secara daring dalam jaringan. Tidak akan mengurangi semangat belajar kalian pada saat di rumah. Nah, ini penerapan etika tata krama. Seringkali kita mengucapkan etika, seringkali kita mengucapkan tata krama, akan tetapi masih bingung artinya apa, maknanya apa, dan bagaimana, dan kapan kita harus menerapkan tata krama itu di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, ini kita belajar bersama-sama. Jadi tata dan krama. Tata itu artinya adat, aturan, norma, dan peraturan. Berarti kalau sudah ada peraturan, sesuatu hal yang tidak bisa dirubah, sesuatu hal yang harus kita patuhi. Itu. Nah, krama artinya sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Dan kedua ini saling berkaitan, saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Sehingga makna dari kebiasaan perilaku sopan santun terhadap apa yang dilihat, dirasakan, dan dalam kondisi apapun dan dimanapun. Nah, ini kalau ada pertanyaan mengapa tata krama itu sangat penting? Sangat penting karena kita diakui di masyarakat. Keberadaan kita itu akan diterima di masyarakat, itu juga salah satunya dengan tata krama. Dengan tata krama bisa kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita akan selalu dihargai orang dimanapun kita berada. Kita juga akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, ini ada manfaat sikap tata krama, saling menghormati, saling menghargai, disenangi orang lain, menjalin hubungan dengan baik. Ini manfaat dari sikap tata krama yang kita lakukan setiap hari. Memberikan pengenalan, menumbuhkan solidaritas antar sesama. Menumbuhkan solidaritas itu yang bagaimana? Ketika ada teman yang minta tolong, kita bantu. Ketika ada teman yang sakit, kita rawat. Insya Allah itu juga akan menumbuhkan solidaritas yang baik. Nah, ini ada dasar-dasar sikap tata krama. Bersikap ramah kepada siapapun, memberikan perhatian kepada orang lain, dan selalu bisa menjaga perasaan orang lain. Ketika kita bisa menjaga perasaan orang lain, insya Allah perasaan kita itu juga akan dijaga dengan orang lain. Rasa peduli, menghargai, dan mengendalikan emosi dalam situasi apapun dan kapanpun. Nah, ini banyak sekali contoh sikap tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kala kita tidak menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan setiap langkah, setiap detik, setiap menit itu juga membutuhkan tata krama. Nah, ini mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan keluarga di jalan, itu juga kita mengucapkan salam dengan baik. Nah, ini dalam berbicara pun kadang-kala orang menilai bahwasannya pendidikan atau tidaknya orang itu dari tata krama berbicara. Nah, apakah orang yang banyak omongnya terus
banyak basa-basi, itu apakah bisa dibilang berpendidikan? Ya tidak juga. Dilihat ketika kita berbicara, tahu tempatnya, tahu kondisinya, itu berarti itu tandanya bahwasanya kita bisa menjaga sikap dengan baik. Nah, ini berkenalan, berjalan yang biasanya semestinya kita di sebelah kiri, tapi kita berjalan di sebelah kanan, itu juga tidak boleh juga. Nah, makan itu juga ada adabnya. Ketika makan itu memakai tangan kanan, ketika kita memakai tangan kiri itu juga kurang pas juga. Makan sambil berjalan itu juga tidak boleh. Nah, ini bertamu dan menerima tamu itu juga ada tata kramanya. Ketika kita bertamu, kita juga harus berketok pintu dulu, mengucapkan salam. Nah, nggak boleh ketika kita datang ke rumah orang, tiba-tiba membuka pintu, masuk, nyelonong, begitu aja juga tidak boleh. Nah, ini menerima tamu. Menerima tamu itu juga harus memberikan sikap yang baik juga. Welcome. Jadi ketika ada tamu ya disambut dengan bahagia. Jangan sampai ketika ada tamu terus malah bersembunyi, nggak mau menemui, itu juga tidak boleh. Nah, ini berpenampilan yang baik dan sopan. Pergaulan pun juga harus ada tata kramanya. Apakah berteman itu harus memilih-milih, Bu, ya? Ya, kita harus pandai-pandai memilih mana teman yang baik. Bukan berarti teman yang tidak baik itu terus tidak kita tidak berteman sama mereka, bukan seperti itu. Kalau ada teman yang sikapnya kurang pas, berarti itu tugas kita untuk memberikan nasihat, tugas kita untuk memberikan memberikan sesuatu, memberikan energi positif buat temennya, sehingga temennya juga bisa memberikan sikap tata krama yang baik juga. Nah, ini pada yang berbeda usia. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, berarti kita harus saling menyayangi. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih dewasa dari kita, berarti itu kita harus menghormati. Nah, ini meminta bantuan, jangan segan-segan untuk meminta tolong. Meminta tolong itu juga ada adabnya. Ketika sudah ditolong, kita juga harus berterima kasih. Sekecil apapun bantuan yang diberikan orang lain kepada kita, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Nah, ini menelpon itu juga ada adabnya juga. Ketika kita menelpon, ucapkan salam. Ketika kita mengakhiri telepon itu juga harus mengucapkan salam juga. Nah, ini biasakan mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih bukan berarti ketika kita pas lagi butuh saja, bukan seperti itu. Pertolongan apapun yang diberikan orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, ini ucapan maaf dan memaafkan itu juga harus kita biasakan dengan baik. Kalau misalkan ada temennya yang melakukan kesalahan, sengaja maupun tidak disengaja, temannya sudah berusaha meminta maaf, berarti kita juga berkewajiban untuk memaafkan gitu. Nah, ini melalui budaya ada 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketika kita sudah bisa menerapkan tata krama dengan baik, insya Allah akan menciptakan karakter dan mewujudkan keberhasilan pendidikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sampai ketemu di tanggal 5 Agustus 2020. Semua Bapak Ibu guru sudah merindukan kalian semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.